Puji Tuhan, kita kembali dalam ibadah WBI bersama-sama wanita-wanita Allah yang cakep dan berdampak, yang luar biasa dikasihi Tuhan, dan juga bersama Ibu Foni yang cantik luar biasa, iya, dan yang sangat baik, yang selalu mau nemenin saya ya. Kalau enggak saya sendirian dong ya. Jadi ibu-ibu yang mau nemenin boleh datang ya. Amin. Boleh ikut. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan, dan kemudian Ibu Foni akan berdoa dan persiapan buat kita. Haleluya Jesus. Haleluya. Yang bisa Foni ikut. Haleluya Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua
terus bersyukur karena kami tahu semua yang baik berasal daripadamu. Kalau sampai dengan saat ini kami baik-baik saja karena Engkau Tuhan, karena perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, karena Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami, karena Engkau yang membuat kami semakin mengenal Engkau, karena Engkau juga yang membuat kami semakin menginginkan Engkau. Kami ada di ibadah ini Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun kami semua yang ada di online Facebook ini Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat kami merindukan Tuhan, supaya kami saling mengasihi satu sama lain, saling bergandengan tangan, mengasihi Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami ada karena Engkau baik, sebagaimana kami ada karena Engkau sangat setia Tuhan, karena Engkau sangat memperdulikan setiap kami, karena kesehatan kami berasal daripadamu. Bahkan semua yang sakit yang sudah sembuh, bahkan yang akan sembuh, karena Engkau yang memberikan iman kepada setiap kami, karena nama-Mu dan karena bilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu merindukan Engkau, itu pun karena Engkau Tuhan. Karena apa yang kami perbuat semua untuk Engkau, dan Engkau yang memberikan kerinduan dalam hati kami. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Bahkan Tuhan, sudah hampir di penghujung tahun, kami masih baik-baik saja, kami masih sehat-sehat saja, kami masih diberkati dengan keluarga yang baik, suami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang baik. Itu karena Engkau Tuhan. Kami sehat-sehat sampai dengan di penghujung, hampir di penghujung tahun. Kami tahu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Ebenezer itu selalu ada pada setiap kami, bahkan Goshen selalu ada pada setiap kami Tuhan. Engkau yang membedakan kami yang berharap kepadamu dengan yang tidak mengharap kepadamu, dengan yang tidak percaya kepadamu. Engkau membedakan Tuhan. Engkau selalu memberi kesehatan, Engkau selalu memberi berkat, Engkau selalu memberi perlindungan, seperti Engkau melindungi anak-anak-Mu di Goshen. Kami pun anak-anak-Mu, Engkau buat perbedaan. Kami tetap percaya, kami ada, kami sehat, kami diberkati, kami dapat bekerja dengan baik, kami dapat berbicara bahkan dengan baik. Itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat peduli, Engkau sangat setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah WBI ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau tetap melindungi kami. Engkau Tuhan Yesus yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Apa yang Engkau inginkan kami dengarkan, apa yang Engkau inginkan kami lakukan, supaya WBI kami berdampak Tuhan, menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak. Kami bisa menjaga mereka dengan doa-doa kami Tuhan. Anak-anak menantu bahkan cucu-cucu kami yang sekolah, kami bisa menjadi pendoa Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memimpin setiap kami untuk berdoa apapun yang Kau inginkan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan Tuhan, semua mereka, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, bahkan suami dan kami sendiri yang bekerja, Engkau yang memberkati, karena berkat itu datang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di BBI Tuhan, bahkan yang ada di ibadah online ini, baik Bapak-bapak juga Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami. Engkau yang menyelesaikan, karena kami beribadah kepadamu Tuhan. Biar nyata penyertaan-Mu, biar nyata Tuhan Engkau ada di setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kesaksian yang indah akan selalu ada setiap hari. Akan ada penyertaan-Mu yang luar biasa setiap hari, ada mujizat. Bahkan kalau kami bisa sehat, itu pun mujizat Tuhan. Kalau kami bisa berbicara dengan baik, kami bisa menyanyi, bahkan kami bisa merindukan Engkau, itu mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau memberikan, menambahkan iman kami percaya kepadamu, karena Engkau bilur-Mu sudah selesai Tuhan, agar kami menambahkan iman percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kami yang berharap kepadamu tidak pernah dikecewakan.
Kami yang berharap kepadamu tidak pernah Tuhan. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha benar, Engkau yang maha segalanya Tuhan. Kami yang datang kepadamu, Engkau akan sembuhkan Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau sehatkan. Kalau yang lemah Tuhan, Engkau yang menguatkan Tuhan, supaya kami menyala dengan Engkau. Kami tidak suam-suam kuku, tetapi dingin atau panas Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan Yesus menyenangkan hatimu, supaya kami tetap Tuhan, sekalipun belum tatap muka ibadahnya, tapi kami tetap merindukan Engkau. Kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan Yesus yang ada di gereja ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi Tuhan. Mulai dari ibu gembala, suami dan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya, semuanya Tuhan. Bahkan semua Tuhan Yesus, para pendoa syafaat, para full time Tuhan, baik yang melayanimu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, para WL, para singer, semuanya Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat kami sehati Tuhan, bergandengan tangan, setia kepadamu dan setia di gereja kami Tuhan. Kami memandang Engkau karena kami tahu Engkau yang membuat kami sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Dora Kansil. Juga Tuhan, kami bawa Bapak Gembala harian kami yang besok akan berulang tahun. Terima kasih untuk pelayanannya Tuhan. Engkau terus menambah-nambahkan hikmat kepadanya, supaya dia menjadi suami Bapak Gembala harian yang baik, yang berdampak, dan menjadi contoh teladan yang baik bagi Bapak, bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati dia Tuhan, istrinya, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh, mari kita menyanyikan pujian. Terima kasih untuk doa syafaat Foni yang luar biasa, sangat memberkati kami semua. Tidak ada yang lewat didoakan. Ku tak dapat lupakan 35 kebaikan yang ku terima
lihat kesungguhan kami Tuhan. Di saat kami mencari Engkau dan kami bersungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Biar ini memuaskan hatimu Tuhan. Karena Engkau mencari orang yang bersungguh-sungguh Tuhan. Orang yang mengasihimu Tuhan. Mari Tuhan pengurapan baru turun atas kami Tuhan. Mari ibu-ibu yang ada, angkat tanganmu. Syiaralama syakaralama. Syiaralama ralama sikiaralama ralama syakaralama ralama. Syiaralama ralama 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 sikiaralama ralama. Hallelujah, Jesus. Ralama sakaralama. Ajar kami setia Tuhan. Bersungguh-sungguh Tuhan taat kepadamu, hati seorang hamba itu Tuhan. Oh Jesus. Hallelujah Jesus. Tuhan, urapi anak-anakmu Tuhan. Urapi mereka yang ada di online Facebook dan kami yang ada di sini. Urapan yang sama indah Tuhan. Urapan yang sangat bergantung kepadamu Tuhan. Kita mengkarala masalah. Syiaralama siki aralama. Hallelujah Jesus. Bawa kami untuk menyadari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus. Sangat memerlukan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Hallelujah Jesus. Hallelujah Tuhan. Biar pengurapan baru roh yang segar itu turun ke atas anak-anakmu Tuhan. Bahkan roh yang bersemangat itu Tuhan, yang menyala-nyala Tuhan, yang ingin menyandarkan Tuhan Yesus kepada dada Yesus. Supaya kami bisa intim dengan Engkau Tuhan, menjadi mempelai-mempelai. Haleluya Jesus. Tuhan, turunkan tangan-Mu atas kami dan letakkan tangan-Mu di atas kepala anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga wanita-wanita Allah yang ikut bersama dan para bapak-bapak yang ada ini, kami dimampukan Tuhan mengatasi masalah-masalah sekarang dengan sukacita dan dengan gairah, dengan semangat karena Tuhan menyertai kami. Dan urapan yang baru itu yang akan menopang kami. Haleluya Jesus. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami yang mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau tidak biarkan orang yang bersungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Orang yang sungguh mau memandang Engkau di tengah masalah Tuhan, di tengah angin topan gelombang ini Tuhan, Engkau terus akan menopang kami Tuhan. Orang lama sakara lama.
mau menyanyi lagu semangat dulu. Kecaplah dan lihatlah. Oh, kecaplah dan lihat, bukan kecap bangun loh, kecap. Iya. Tuhan itu sangat baik. Sekarang sudah akhir November. Ayo kita bersyukur. Kalau kita masih ada, itu karena Tuhan, bukan karena kuat kita. Banyak di sana, di luar sana orang pada sakit, bahkan pada stres, tapi kita masih baik-baik saja. Itu karena Tuhan, bukan karena kita sakit terus sembuh, itu baru kita bersyukur. Enggak, kita sehat saja, itu sudah karena Tuhan. Kita tidak sakit, itu karena Tuhan. Kita tidak tahu apa yang ada sakit di dalam kita, tapi Tuhan akan sudah sembuhkan. Percaya saudara, itu semua karena Tuhan. Percaya saudara, kalau kita masih bisa bernafas, bisa bicara dengan baik, oh Tuhan, itu karena Tuhan. Yes. Semua karena Tuhan. Kalau kita bisa bertatap muka sekalipun di online, itu juga karena Tuhan. Yes. Terima kasih, kita cuma bisa bersyukur. Sudah terlalu banyak yang Tuhan beri buat kita. Amen. Sampai kita sudah mau mengakhiri lagi. Sudah beberapa bulan kita sudah tidak pernah bertatap muka, tapi kita masih setia bersama, itu karena Tuhan. Ayo kita tetap semangat. Nanti kita Natal sama-sama ya, datang sama ya, bertatap muka dan saling menceritakan betapa kebaikan Tuhan. Hari demi hari kalau kita bangun tidur, oh itu sudah karena Tuhan. Kita punya kesehatan, anak-anak bisa sehat, menantu-menantu bisa sehat, cucu-cucu bisa sehat. Sedangkan di luar sana banyak orang yang tumbang. Kita bisa sehat, kita bisa, kalau yang sudah sembuh, yang sudah sakit sudah sembuh. Aduh, itu kita cuma perlu bersyukur saja. Kita tetap bersyukur. Sudah hampir mengakhiri 2020. Lihat pertolongan Tuhan, hitung kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur, itu saja. Jangan ada yang macam-macam dah, cuma bisa bersyukur aja. Jangan lemah. Ya. Tuhan masih ada. Jangan marah. Itu saja. Cuman saya mau bersyukur, Tuhan itu baik. Jangan tawar hati. Ya. Iya. Buat apa tawar hati, Wong? Sudah Tuhan perbuat semuanya. Ya, Tuhan itu baik. Ayo kita tetap Wong gigi nggak bersyukur panjang ya, seperti rambut kan. Iya. Kita cuma perlu bersyukur. Tuhan itu sungguh amat baik. Terima kasih. Kita sudah dibedakan dari orang yang sana yang sakit. Yang sakit pun sudah sembuh. Tetap percaya Tuhan Yesus masih ada. Amin. Ya, kita nyanyi lagi saudara ya. Ya.
bersuka dalam Tuhan. Nyanyi lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Oh, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Yes, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Ya, kita nyanyi lagi. Hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Oh Jesus, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Amin. Hati senang, amin. Hati senang, asik. Hati senang, puji Tuhan di dalam Tuhan. Yes, bersuka cita selalu, oh berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, hati senang, amin. Hati senang, asik. Hati senang, puji Tuhan di dalam Tuhan. Oh, bersuka cita selalu dan berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oh, puji Tuhan. Rasanya senang juga ada WBI menyanyi ya. Haleluya. Supaya Foni bisa sering-sering datang dan menyanyi bersama saya. Mari kita melihat 1 Timotius 1, dan di sini ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia. 1 Timotius 1 ayat 12. Sudah dapat? Mari angkat tanganmu yang sudah dapat. Yang belum dapat, ya sudah dapat Tony. Ayo kita baca ya. Sama-sama dari ayat 12. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Amin. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Yes. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini Paulus yang bilang ya. Jadi bukan ibu nih yang bilang, Paulus, tapi ada ibu ganas juga, ya kan? Ada ibu-ibu yang tidak setia juga. Ya, jadi ada ibu-ibu yang suka menghujat juga, yang suka jelek-jelekin, pendetanya jelek-jelekin, gereja jelek-jelekin, ya pelayanan itu menghujat saudara ya. Dan itu juga ada juga pada perempuan dan sering ada. Dan juga dia menganiaya seorang penganiaya, ya artinya ya menekan rasanya ya
Kalau kita suka bilang, ya apa sih itu ya, ya kita sedang menganiaya iman orang itu, kita sedang menganiaya sikapnya yang positif itu. Kalau kita lihat itu orang mulai seperti, ya gua tahu sifatnya, gua tahu dia kan orang begini. Jadi itu sedang menganiaya pertumbuhan iman orang. Maka Anda lihat di sini, dan seorang ganas itu nggak boleh kesenggol dikit, ngamuk tuh, iya kan? Sedangkan polisi aja dilawan. Iya, banyak tuh ibu-ibu yang ganas yang Anda lihat kalau ada demo tuh, iya kan? Yang paling ganas tuh ibu-ibu, iya kan? Biar dia salah, dia turun dari mobilnya, padahal dia yang nabrak, saudara. Jadi banyak ibu-ibu lebih ganas daripada bapak-bapak. Bapak-bapak keok dibawa ke tiang. Iya, ini bukan yang di sini, saudara ya, karena kita semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada yang sudah dibaharui cara berpikir kita, yang sudah dibaharui kehidupan kita, sehingga kita semua pasti orang yang bersyukur dan rendah hati seperti yang Paulus ini bilang, aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku. Artinya dia tidak lagi cepat marah, cepat tersinggung, cepat ngomongin orang, cepat ngerendahin orang, cepat negatif, bicara negatif, sehingga membuat orang iman yang bersemangat jadi langsung keok gitu, saudara ya. Nah, tapi dia sudah berubah. Paulus berubah, tetapi Paulus tidak malu mengucapkan bahwa masa lalunya seperti ini loh. Dan kita melihat berat Paulus memiliki sesuatu yang luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan. Tidak malu untuk hidup masa lalunya. Dia tidak malu untuk mengucapkan masa lalunya. Banyak orang masa lalu yang jelek, masa lalu pelacur, masa lalu ngambil suami orang, masa lalu berzina, berselingkuh, atau masa lalu pernah berantem di jalan, atau pernah mengata-ngatain, atau pernah menjadi diam-diam korupsi, diam-diam banyak hal-hal yang negatif, saudara ya. Dan kemudian sewaktu dia percaya Yesus, dia melayani Tuhan, dan dia tidak mau mengakui. Dia tidak mau mengakui bahwa kalau ada orang ngomong tentang dia yang masa lalu, dia marah, kan? Marah, tersinggung, dan kalau ada orang nasihati dia, gua keluar dari gereja itu, kan? Nah, saudara, itu karena orang itu dia tidak dibaharui dengan roh yang kekal. Dia cuma sementara aja, rasa bertobat sementara. Habis itu kalau diungkitkan masa lalu, marah, saudara, marah. Nah, inilah yang harus kita waspadai, karena akhir-akhir ini akan banyak iblis yang terus, karena iblis itu menuduh. Dia menuduh, dan kalau Anda tidak tahu bahwa itu dari iblis, Anda akan marah, Anda akan ngata-ngatain orang-orang, Anda akan ngomongin, padahal itu sudah lewat masa lalu. Tapi itu yang bikin Anda marah itu karena ada celah iblis, yaitu Anda belum sepenuhnya dibaharui oleh roh yang kekal itu. Jadi pertobatan itu belum pertobatan yang kekal, jadi harus hari lepas hari. Kita tahu juga bahwa Paulus pernah bilang di dalam kitab Roma, Roma, kita lihat Roma 7. Coba Foni mau baca ya, Roma 7 dari ayat 19. Kita lihat, baca dari ayat 18 boleh. Atau dari 17 juga bisa lah, karena ini sebenarnya bagus dari 13 ini. Roma 7 ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam. Nah, coba kita lihat dari ayat 13 supaya lebih lengkap. Ayat 13. Anda lihat temanya perjuangan, hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. 14. Sebab kita tahu
bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa Kita dosa. berhenti dulu sini. Anda perhatikan bahwa kenapa orang yang belum dibarui total, dia tidak mau diungkit-ungkit masa lalunya. Kalau ada yang mengungkit masa lalu dia, mungkin dia pernah masuk penjara, atau pernah ngambil suami orang, atau pernah berselingkuh, atau pernah melakukan banyak hal, atau anaknya pernah jatuh narkoba, atau anaknya pernah apa gitu ya, pernah ada sesuatu yang tidak baik, negatif. Dia tidak mau menerima bahwa itu kenyataan, bahwa itu adalah, maka itu artinya orang itu masih ada di bawah hukum Taurat dan dosa. Dia harus berjuang untuk mengalahkan ini. Karena itu hukum Taurat menuduh, hukum Taurat mengingatkan kelemahan kita dan kemudian dan dosa. Dosa. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, maka Anda harus waspada. Jangan sampai di masa pandemi ini mulai keluar bahwa dulu lu kan berselingkuh, dulu lu kan ini, dulu lu kan tinggalin gua, dulu lu kan begini. Terus suami istri pengen cerai, kan? Terus dulu lu pakai duit gua, lu belum ganti, kan? Terus kemudian dulu lu nipu gua, dulu kamu tuh yang jelekin gua, dulu kamu. Nah saudara, inilah yang harus kita lihat di masa pandemi ini. Ada banyak orang tidak mengerti bahwa kalau itu muncul di dalam dia, maka dia belum bertobat kekal. Artinya roh yang kekal ini belum diizinkan berkuasa memenuhi dia. Sebab itu kita perlu untuk memiliki waktu berdiam diri, berdoa, berdiam diri kalau ada masalah yang kemudian mengungkit dan kemudian membuat Anda merasa tidak damai dan tertekan dan mulai keluar masa-masa hal-hal yang negatif itu. Anda perlu datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, usir iblis itu. Karena dia ingin menuduh kita. Dia ingin membuat kita mengikuti kemarahan itu, mengikuti perasaan rugi itu, atau perasaan yang membela diri. Mari kita harus bisa memiliki satu hal, menguasai diri. Nah, kalau diteruskan dulu ya. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, jadi dia sebenarnya masa lalu itu adalah hal yang dia tidak suka, tetapi dia nggak ngerti. Dia lakukan aja seperti itu, suatu yang menguntungkan dia, kan? Lah kita kan zaman dulu kan perlu duit, jadi kita tipu sini sana juga tidak masalah. Nah, akhirnya dia menemukan kebenaran dan dia menjadi mengerti. Tetapi kalau di akhir-akhir ini ada hal yang mengungkit-ungkit, yang hal-hal yang tidak enak, dan kemudian Anda tidak bisa menguasai diri, maka Anda sedang diperhadapkan pada cermin hidupmu, bahwa Anda harus membersihkan itu dari hal yang lama, dan Anda harus membaharui hatimu. Dan Anda tidak bisa menolak orang untuk ngomongin Anda tentang kehidupan masa lalu. Kau tidak boleh marah. Mereka punya mulut, mereka punya kenangan, karena mereka punya tubuh yang bisa mengingat hal-hal yang baik dan yang buruk, karena mereka sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kita yang di dalam kehidupan rohani kita, maka kita harus fokus ke Tuhan terus, supaya kita jangan masuk kepada kehidupan yang mendualisme. Artinya ada masa lalu, ada masa sekarang. Tetapi masa lalu itu sudah ditebus Tuhan di kayu salib. Kita harus hidup dengan masa akan datang. Tetapi masa lalu itu pun kita harus terima bahwa memang kita dulu sampah. Tetapi kita ini sudah dibaharui, sudah ditebus Tuhan. Dan tidak boleh lagi merasa tersinggung dan marah.
Maka sebab itu di sini Anda harus lihat bahwa ada hal-hal negatif yang Tuhan izinkan terjadi untuk supaya kita masuk ke hal yang positif. Untuk kita bisa bertobat dan berjumpa dengan Tuhan itu. Maka disitulah hal yang dimana kita tahu Taurat, tetapi kita yang pikiran kita hanya tentang dosa itu. Dan itulah yang kemudian keluar dan menjadi sesuatu yang membuat kita merasa tertekan. Dan kemudian kita tidak meninggalkan itu merupakan suatu kebanggaan pada Tuhan. Bahwa dulu memang orang jahat, tetapi lihat nih, orang jahat ini bisa menjadi baik. Orang jahat ini bisa melayani Tuhan. Karena di kayu salib pun yang jahat itu, saat itu pun dia percaya. Saat itu pun Tuhan bilang, kau bersama saya di Firdaus. Bukankah luar biasa? Tentang kasih karunia, mari kita lihat lagi ya. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam. Nah, Anda lihat. Jadi kalau sampai aku menuruti perasaan marah karena mendengar berita orang-orang ngomongin masa lalu kita, maka dosalah kalau kita marah karena ada dosa. Berarti kita belum lepas sepenuhnya. Kita belum menerima Kristus sepenuhnya. Kita belum utuh di dalam kuasa Roh Kudus. Ingat, buah roh itu pohon bisa ditanam, tetapi yang membuat pertumbuhan adalah akarnya yang masuk ke dalam, yang berjumpa dengan mata air, yaitu firman. Dan itu yang menghidupi pohon itu, sehingga pohon itu bisa mengeluarkan buah. Nah sebab itu kita harus ingat bahwa akar kita harus dalam pada firman. Baru buah kita akan menjadi indah dan enak. Maka saat itu juga ingat bahwa buah itu hasil dari apa yang turun ke bawah. Dan yang dulu itu. Dan kemudian menerima air. Dan kemudian naik ke atas. Dan ada buah. Dan ingat, buah itu bukan untukmu. Buah itu untuk menjadi berkat. Maka itu buah roh. Kalau kita dikuasai Roh Kudus dalam firman, mata air kebenaran firman, maka kita akan berbuah, yaitu berdampak pada orang lain. Maka yang indah buah roh itu apa? Kasih, sukacita. Kasih itu tidak menganggap orang lain dalam segala kebodohan dan segala dosa mereka, tetapi mengampuni, mengasihi orang yang berdosa. Dan menutupi, kasih menutupi dosa. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ada sabar ya. Jadi sabar itu adalah hal yang baik. Jadi kalau kita dengar apa? No problema. Sabar aja, itu masa lalu ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ternyata yang terakhir itu adalah kunci, kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Nah saudara, tapi kita jangan baca itu dulu, kita baca teruskan ini. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, inilah yang ada pada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dan orang yang mengenal Yesus ini mempunyai masa lalu seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa jangan hidup dengan masa lalu itu. Kita harus mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus ini tentang masa lalu. Saudara, dan Anda lihat bahwa
ini harus lebih hari lebih dikikis, lebih hari lebih dikikis sampai Tuhan panggil kita pulang, saudara. Nah, di sini dikatakan bukan apa yang kukandaki. Sebenarnya Anda kepengen berbuat baik, Anda kepengen ibadah, tapi Anda penakut, tapi Anda, karena orang, saudara, Tuhan tidak beri kita roh ketakutan. Di dalam Timotius dikatakan, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Saya pertama karena mengalami itu, karena saya pikir ikutin aja, mereka takut-takutin, jangan ketemunya ya udah ikut takut supaya rasanya keren. Iya, keren, ditakut-takutin virus, keren, keren, supaya, padahal coba tuh ya, kalau aku kepengen makan di restoran, aku tidak takut. Dari hal yang baik ku pergunakan untuk membilang ketakutan supaya aku tidak cari Tuhan, supaya aku tidak datang kebaktian, supaya aku tidak beribadah. Tapi kalau aku coba jaga cucu, nggak takut kan? Iya kan? Iya, coba kalau aku pengen pergi belanja di supermarket, nggak takut. Kalau aku untuk kebutuhan hidupku, keegoisanku, kepentingan kumpul keluargaku, aku tidak takut. Tapi coba kalau untuk Tuhan, takut nggak boleh. Anak bilang nggak boleh, cucu bilang nggak boleh, ponakan bilang nggak boleh, dokterku bilang nggak boleh. Kita suka menipu Tuhan. Kita suka melakukan hal-hal penipuan atas diri kita dan atas kebenaran yang ada. Karena sebenarnya yang kita suka itu kita perbuat. Tapi yang kita rasa tidak menyenangkan kita, malas nih, mesti dandan, mesti keluar, mesti ini, malas kan, ngapain, kan bisa sama juga, kan. Tetapi kita harus ingat baik-baik bahwa ini cuma contoh yang sederhana, maksudnya tidak menuduh Anda. Jangan sampai Anda kembali kepada roh ganas, roh yang mungkin nih gue marah nih, gue ganas nih. Kali gue cuma nongkrong saja di online terus, sampai sudah offline pun gue nongkrong saja, supaya gue nggak perlu beli baju. Tapi kalau gue mau pergi jalan-jalan dengan keluarga, gue bisa nih. Nah saudara, jangan roh ganas, jangan keluar lagi ya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi kalau sampai roh ganas dan roh pemarah itu, roh yang tidak kuasai diri itu, roh yang tidak sabar itu keluar padamu, itu sebenarnya bukan kau tapi dosa. Berarti ada dosa. Nanti di hidup dunia kita yang sebagai manusia, kata dari Paulus, sebagai manusia ada roh dosa. Jadi kita ini belum sempurna, sayang. Jadi, tapi bukan berarti kita pakai alasan ini supaya kita senang, kan aku belum sempurna. Karena seperti lagu, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Tuhan bilang, gua udah campur pakai cabai juga lu gak bertobat kok, kan? Udah campur tangan, cuci tangan, udah apa, kan? Udah taruh tangan, Nah, saudara, mari kita berusaha untuk mengerti bahwa aku tahu itu kelemahan. Tetapi mari kita berusaha untuk mengikis hari lepas hari. Bahwa kalau ada roh pemalas, ada roh ngomel, ada roh mengeluh, ada roh ganas, ada roh yang cepat tersinggung, ada roh yang cepat bicara, terus kemudian nyesel. Gue nyesel, gue ngomong begitu padahal gue gak boleh ngomong begitu, karena sebenarnya aku sedang berdusta pada diri. Kan? Jadi kalau kita lebih baik bilang aja, nggak usah pakai alasan sini sana, bilang aja, gua malas sih ganti baju, gua malas sih, bilang aja gitu, jangan pakai yang ini, yang hujan, yang apalah, yang panas lah, yang nggak ada payung lah, Nah, mari kita belajar sedikit demi sedikit supaya kita masuk, katanya di pengadilan bema yang di Wahyu itu dikatakan, kita tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Ada kan ayat itu? Dan kita tidak malu menghadap Tuhan karena kita banyak buat curang, kita banyak bohong, kita banyak berpura-pura munafik. Jadi kita membela
dosa kita, ketidakbaikan kita. Padahal itu tidak menjadi dosa kalau kita terbuka. Iya kan? Ananias Safira sebenarnya kalau dia ngaku tidak berdosa dia. Oh, waktu lu punya lu juga yang punya, katanya suka-suka lu, iya kan? Tapi karena dia bohong, iya kan? Tidak jujur pada diri sendiri, tidak jujur, dan kemudian terjadilah dosa. Iblis suka orang-orang itu, dan iblis mulai masuk lebih luas. Jajahannya, daerahnya menjadi lebih besar pada diri, apalagi pada perempuan ini paling cepat. Karena itu Hawa itu, iya, Hawa membawa makanan. Itu makanan itu berbicara cerita, hoax, iya, kemarahan kita cerita pada suami kita, apa? Itu ibu pendeta itu ngomong gini, dia nyindir gua tuh, dia ngomong gini, makanya gua tuh saya disebel sama dia, maka gua gak suka tuh sama dia, iya. Dia bawa makanan itu, cara berpikir dia kepada suaminya, kepada anaknya, kepada teman-temannya, supaya ayo rombongan keluar dari gereja. Padahal itu karena ada dosa yang dalam dia, yang belum dia mengerti, yang masih dia kembangkan. Jadi dosanya 90%, 10% kebenaran. Iya, yang mestinya iya 10% perpuluhan, 90% kebenaran. Ya, kita teruskan ya. Ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam. Nah, sekarang lebih jelas bahwa sebenarnya ada dosa yang di dalamnya. Ada dosa yang dimana Paulus mengakuinya bahwa tidak ada yang sempurna, dan Tuhan bisa memakai ketidaksempurnaan ini untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak bisa, tidak mampu. Tapi Tuhan memperlihatkan dari ayat-ayat firman, ini kelemahan kita. Dan inilah yang membuat aku harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan kelemahanku ini, supaya terus dibimbing. Ya, mari Anda lihat lagi Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. itu yang dinamakan pertimbangan. Jadi Anda suka pertimbangan. Pertimbangan itu berkata, iya, pertimbangan itu berkata seperti ini. Nanti kalau di sana ada si itu nggak ya? Iya. Kalau ada si itu gue nggak mau datang. Nah, ada pertimbangan. Terus dia bilang, nanti kalau tiba-tiba hujan, gimana ya? Wah, ntar pulang gue repot. Ya. Nah, pertimbangan itu sebenarnya karena berkurang kasih kita pada Tuhan. Saya kasih contoh, kalau Anda cinta banget kepada pacar Anda, mau lompat pagar pun Anda mau lakukan. Banyak anak-anak yang bandel itu suka begitu, sehingga akhirnya kadang-kadang hamil duluan. Dia tidak peduli. Nah, inilah yang banyak. Kasih mula-mula kita berkurang. Kita mulai masukkan pertimbangan. Setiap kali yang baik Tuhan tawarkan, ayo doakan baik kan. Karena kita meminta-minta pada Tuhan terus, iya kan? Dan Tuhan ngasih kita, ya nggak malu saudara. Ya, kita teruskan saja. Jadi Anda kembangkan dalam pikiran Anda, benar nggak Anda? Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, ini yang Anda harus perhatikan. Ada daging dan ada batin. Di batin ini menyimpan hal-hal yang tulus, kudus, hal kebenaran. Itu di batin itu. Dan inilah yang Tuhan cari. Tuhan cari. Maka Daud bilang, perbaharui batinku dengan roh yang rela. Nah, coba Anda lihat ya. Terus Anda lihat ada batin. Ya, terus ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuh. Nah, ada batin, ada anggota tubuh. Terus aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota. Nah, kemudian Anda
Kalau sudah Anda mengikuti kehendak tubuh dan Anda ada, ya malas, nggak usah apa-apa. Orang di sana gua nggak digaji kok, ya kan? Nggak digaji ngapain, ya kan? Iya, orang apa namanya ini waktu ditentukan cuma jam segini, ngapain gua, ya kan? Jadi ada banyak saudara, dan inilah yang dikatakan akhirnya tubuh ini menurut, karena daging begitu kuat suaranya. Batinmu ternyata menyimpan hal-hal kebenaran itu cuma sedikit. Kalau kau menyimpan kebenaran di batinmu banyak, firman kebenaran dan menghafalnya dan merindukan, maka daging ini bisa kalah. Saya dengar orang-orang bilang, iya gue nyesel sih, waktu itu gue diajak, mestinya gue bisa, tapi gue pikir-pikir dulu, nanti gimana ya, ntar gimana ya, ntar gimana ya, gitu ya. Jadi Anda berpikir-pikir. Nah, itulah pertimbangan daging yang Anda harus minta untuk bisa membedakan roh, sehingga Anda akan tahu bahwa kalau itu dari Tuhan, Anda akan memiliki suatu iman yang besar. Dan ini yang dikatakan, persembahkanlah, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu ibadah. Jadi artinya Tuhan tidak hanya pakai batin saja, tapi suara batin ini harus kau dengar. Suara kecil lembut, suara roh yang tersimpan di batin, di hati yang paling murni, yang kecil, tetapi dia bisa menggerakkan hal-hal yang besar. Karena kalau akhirnya dia bisa Anda ikuti, maka tubuh daging Anda akan menurut apa yang suara batin itu. Dan tidak ada orang yang akan bilang, iya sih gua nyesel. Coba Anda lihat, ada orang waktu suaminya mati, ngomongnya nyesel, kemarin dia minta ini, gua gak kasih, gua nyesel, padahal gua tahu sih gak apa-apa, ya kan? Gua tahu itu bisa nolong dia, tapi gua sebel sama dia, gua ingat dia pelit, gua sebel sama dia. Jadi, nanti sudah jadi suatu baru nyesel. Karena apa? Ada suara batin, dia bilang, iya sebenarnya di hati kecil saya udah mau ngasih tuh, di hati kecil saya udah mau tuh, di hati kecil saya, iya sih gua mau nurut tuh, gua pengen pergi tuh, tapi dagingnya suka ngelihat keadaan, terus suka pikir, suka perhitungan. Itulah logika dari tubuh itu. Iya, pikiran dari ini, karena pikiran medan peperangan. Dan itu akhirnya aku tunduk, tubuhku ini tunduk. Padahal Tuhan bilang, tubuhmu ini yang dipakai menjadi baiklah. Tubuhmu ini yang akan membuat dampak orang luar lihat. Oh dia hadir, oh dia baik. Iya, masa orang melihat batin kita, yang tahu batin kita cuma kita dan roh Allah. Saudara, Anda mau cerita, mau model gaya apa, orang tetap bilang, yang tahu lu. Gua mah gak tahu. Kalau suara Tuhan itu bicara di lulungan nurut. Iya kan? Nah saudara, mari untuk kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita perlu dengar suara batin itu. Dan kalau kita mengikutinya, maka dia begitu, tubuh ini tidak akan melakukan dosa. Ingat, seorang kalau dia melacur, kalau dia melakukan hal yang hina, hatinya deg-degan. Dan kemudian dia akan tahu juga bahwa dia nyesel. Aduh, kenapa gua lakukan itu ya? Gua salah. Dan dosa itu ikutin dia terus. Tapi kalau dia tidak mau bekakan suara itu, kemudian Anda tahu dia akan menjadi terbiasa dikuasai dosa, dikuasai oleh iblis. Maka dia menjadi tabiat dosa. Orang ini tidak akan masuk, ia tidak akan bisa merubah karakternya, kecuali dia mau mendengar suara batin. Dan kemudian kita akan melihat Tuhan akan tuntun hidup kita. Nah, kita terus sedikit lagi. Ayat 24. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, Anda lihat di sini dikatakan syukur. Iya, ada kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tadinya dia dikatakan di sini, aku manusia celaka. Itu masa lalunya. Iya, manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sehingga kenapa semua manusia akan masuk ke tubuh maut? Tubuhnya ini akan kembali dari debu kembali ke debu. Kenapa semua orang bisa sakit dan kemudian bisa mati? Karena tubuh dosa ini. Nah saudara, tapi kita harus melepaskan diri. Perlahan Anda harus bebaskan. Sehingga kalau Anda terus memikirkan yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, Anda akan dapatkan bahwa tubuhmu ini pun ikut sehat. Tubuh ini ikut sehat. Dengan umur panjang, Tuhan akan menuntun kita. Maka tubuh dosa ini suka macam, lalu kena virus, mati. Kena virus, mati lu. Tapi coba kalau pergi jalan-jalan, enggak ada bilang begitu itu. Karena dagingnya yang bilang, yuk kita makan minum, yuk kita pergi jalan-jalan, yuk kita bikin ini, yuk kita pergi ke supermarket, yuk kita lagi mau ditraktir, ayo. Tidak ada rasa takut. Duduk damping-dampingan juga gak takut. Coba kalau kita bilang, cuk doa puasa di puncak. Padahal itu paling cuma 5 orang, 6 orang. Duduk juga 10 meter. Enggak takut. Takut saudara, takut. Karena ada tubuh dosa. Tubuh dosa. Maka Anda harus tahu. Ya, sehingga keputusan Anda harus tanya Tuhan. Bukan berarti selalu bisa doa puasa juga bisa di rumah. Saudara gak perlu harus ikut sana. Dan gak perlu harus doa puasa. Karena doa puasa bukan keselamatan. Iya kan? Keselamatan ada Tuhan. Cuman kalau di roh Anda tahu bahwa itu yang baik. Dan itu membuat Anda bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Apa yang kau pilih? Intim dengan Tuhan atau intim dengan anak sebentar lagi berpisah? Tapi intim dengan Tuhan sampai kiamat. Kita terus dengan Tuhan. Dan dialah yang menyambut kita. Dialah. Maka kita harus tahu prioritas kita siapa. Tapi bukan berarti keluarga tidak ada hubungan. Enggak. Kita dibilang ini keluarga, ini bagian kita yang akan menuntun. Sehingga hidup dan kaya kita mempengaruhi keluarga kita. Sehingga kalau kita pulang ke surga, mereka punya masalah, mereka ingat, mama selalu berdoa. Maka waktu gue susah gue mau doa. Karena mama gue berdoa, maka kami bisa dipelihara. Karena dampak inilah yang harus kita berikan. Karena itu Tuhan bilang kepada Musa, ceritakan ini. Kesaksian hidupmu, dampak ini harus berdampak pada keluargamu, pada generasi sampai keturunanmu. Jangan menjadikan hidupmu cuman orang yang numpang lewat mati neraka. Tetapi lewati masa hidup ini, anak cucu akan melihat ketegaran, kekuatan, ketekunan kita, kesungguhan kita mencari Tuhan, dan bagaimana Tuhan memelihara melalui kehidupan seorang ibu yang setia seperti di Amsal 31, memelihara satu keluarga. Maka di sini harus kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan akal budi perhitunganmu aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi kembali harus akal budi ini harus diisi oleh firman. Karena saudara di dalam Mazmur 14, saya akan mengakhiri ini, Mazmur 14 ayat 1-2 Poni akan baca. Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang
yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, tadi dibilang akal budi. Aku bisa melayani hukum Allah. Akal budi ini adalah pikiran, perasaan, kehendak harus diisi terus dengan firman Tuhan dan dengan kerinduan intim dengan Tuhan. Memuji, menyembah, berdoa, dan mau melakukan firman Tuhan sehingga Roh Kudus bisa menarik kita sehingga akal budi ini bukan dari dunia lagi, tapi akal budi surgawi. Dan kalau roh kita menjadi kuat, maka tubuh ini akan tunduk pada suara roh. Sehingga tidak ada orang akan bilang, gue nyesal waktu gue sehat, gue tidak melayani Tuhan, gue melayani suka-suka tubuh gue. Sekarang gue sakit, sekarang stroke, sekarang apa, baru bilang, aku pengen ikut doa lo, aku pengen doa puasa, tapi gimana ya ibu, kaki gue udah gak kuat. Itu jangan di ngomongin, ya kan. Maka tubuh ini kan, kalau Anda dari masih sehat ini mau dengan Tuhan, jangan alasan, kan nanti gua kan sakit ini, nanti tubuh virus itu nyerang gua karena sakit. Siapa bilang kalau kau cinta Tuhan? Mazmur 91 bilang dia lindungi kita, dia jaga kita. Tubuh kita ini akan melayani Tuhan karena dia adalah bait Allah. Tubuh kita tempat bait Allah, roh Allah. Nah, sebab itu dikatakan tadi apa? Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal adakah yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, akal budinya harus selaras dengan orang yang mencari Allah. Bukan mencari mall, mencari makan minum, mencari pesta pora, mencari hal-hal yang mewah, hal-hal yang menyenangkan. Oh, pemandangan bagus, oh di sana bagus. Jadi kita, kalau pemandangan bagus gue berani pergi. Tapi kalau kalau diajarkan mau pergi kemana, pemandangan bagus gue pergi. Tapi kalau ada bagus tapi kan puasa, ngapain gua nggak mau. Jadi terus kemudian alasan virus ini ya kan. Tapi saudara, ini kesaksian saya, yaitu saya bagaimana mau menyenangkan anak-anak. Iya. Dan kemudian satu waktu Tuhan di hati saya melakukan, bukankah Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Saudara, iman saya bangkit. Saya pergi tuh tiap minggu, saya nggak takut. Terus saya sadar, loh, ini adalah iman, yang namanya iman. Karena iman itu adalah suatu yang pemberian Allah. Baru saya sadar, iman inilah yang membuat Saulus berubah menjadi Paulus. Sehingga aku melihat cara Tuhan. Dan kemudian saya nggak takut. Tiap hari, tiap minggu saya ke sana, bergaul dengan orang-orang di sana. Maka, ya kan? Dan kemudian saya tidak bilang, jangan, ya kan? Saudara, tapi saya tidak suruh Anda seperti Anda temukan iman Anda masing-masing. Karena setiap orang yang Tuhan cari, di dalam Lukas 18 dia katakan, Lukas 18, hakim dan janda, kalau nanti Tuhan datang, apakah ada iman? Itu orang yang doanya tidak jemput-jemput, tapi Tuhan akhirnya bilang, tapi Tuhan akan datang di akhir zaman dan dia akan bertanya. Ya, coba baca Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara, jadi di akhir zaman Tuhan akan melawat kita juga melalui berkat-berkat kita. Tiba-tiba
Tuhan bisa isi, tiba-tiba Tuhan bisa tolong, tiba-tiba bisa melewati masa pandemi ini dan masih tetap bisa makan seperti Foni bilang, masih tetap bisa bayar listrik, masih tetap bisa menghidupi keluarga, masih tetap sehat. Nah, saudara, ini dikatakan kalau Tuhan datang, apakah Tuhan dapatkan iman di bumi ini? Jadi waktu masa ini Tuhan pengen berjumpa dengan kita, pengen menjamah kita, pengen berbicara kepada kita. Dan kalau Tuhan datang, dia akan mencari iman kita. Maka sewaktu Tuhan datang pada saya, iman saya bangkit, dan saya jadi nggak takut. Dulu tuh kawan saya lebih memanjakan tubuh saya, asik lah di rumah, nggak apa-apa, asik, tambah jadi malas, tambah asik, tambah senang, kan, namanya ada anak, ada cucu, ada suami, ada pembantu, asik lah, kan. Nah, tapi waktu iman itu datang, saya punya keberanian mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itulah yang membuat saya senang. Saudara, ternyata inilah. Jadi kadang-kadang orang, kami udah gak bisa bantu Ibu Dora, memuji Tuhan. Saya bilang gak apa-apa, karena ada iman. Ada iman. Iman itu membawa saya untuk mengasihi Tuhan. Iman itu membawa saya pede banget, padahal suara jelek gini. Mudah-mudahan bagus, saudara, ya. Jadi sampai sesek suara gak keluar, saya tetap beriman. Kayaknya saya dengar suara saya boleh juga tuh, ya. Maksudnya tau-taunya gak keluar, gitu. Terus saya ingat masa lalu saya di sini. Dulu saya tiap hari saya menyembah di sini. Dulu tiap hari, sehingga suara saya habis tiap hari. Tapi itu pagi, dan kemudian malam saya ini sendiri. Dan saudara, kalau orang nelpon saya, terus bilang, Ibu Dora, suara begitu udah jangan ngomong deh kalau gitu, katanya. Dia bingung, kenapa kalau pimpin pujian suara keluar, kalau ini nah itulah iman, saudara. Itulah iman, artinya di masa Tuhan masih memakai saya, Tuhan masih beri saya kehidupan. Saat saya melayani Dia, saya punya suara keluar, dan itu membuat saya melihat Tuhan turun menolong saya. Inilah sebagian dari kesaksian saya melewati masa-masa ini. Dan saya bisa tetap, kadang-kadang sehari 2 kali, kan, karena hari Minggu 2 kali saya ikut pada atas, dan hari ini 2 kali. Dan kadang-kadang saya di puncak sebulan sekali, kadang-kadang sebulan 2 kali saya tetap buat, walaupun tidak online, saya tetap buat 2 kali ibadah kalau saya ada di puncak. Dan tidak masalah, Tuhan bisa mengembalikan suara, dan Tuhan juga bisa mengembalikan apa yang hilang. Jangan khawatir, selama kita masih punya iman. Nah, saya mengakhiri ayat ini, kita baca untuk mengakhirinya, Fon, ya. 1 Timotius 1 tadi saya baca ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, itu tidak boleh kesinggung dikit, marah, bunuh saya. Seperti yang itu tuh, yang daripada bunuh saya, ya kan. Padahal Tuhan bilang di Mazmur 75, peninggian bukan datang daripada gurun, ya kan, tapi datang dari Tuhan. Kekayaan dan semua kehebatan tidak datang dari kerja keras, dari padang gurun, dari masalah kesusahan. Gara-gara kesusahan nih, jadi saya kerja keras, jadi saya jadi kaya. Tidak juga. Banyak orang dunia suka bilang begitu, tetapi tidak. Kalau Tuhan, kita cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kan, kita mau jadi orang benar, kita punya integritas, kita punya karakter baik, Tuhan bisa angkat kita. Nah, Anda lihat di sini, karena semua itu, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi tadi kita sudah baca itu, kan. Berarti iman itu adalah orang yang dibuat mengerti dari akal budinya untuk Tuhan cari, untuk mencari Tuhan. Akal budi dalam mencari Tuhan, sehingga ayat
Mazmur 14 ayat 1, 2, 3, Tuhan tidak mual. Karena Tuhan mual, saudara. Iya, nanti kalau di surga kita malu ketemu Tuhan. Tuhan bilang, lu pengen di surga, padahal ngapa-ngapain itu di dunia. Apa sih? Lu jadi tukang potong rumput saja. Ya. Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Berarti Mazmur 53. Karena Mazmur 53 isinya sama, tapi dibilang jijik. Mazmur 53, kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi busuk dan jijik kelakuan mereka. Jadi Tuhan bisa rasa muntah melihat kita punya sifat yang masih diikat dosa ini, tapi berasa orang benar. Kalau aku benar, aku nggak salah, aku tidak ini. Karena dosa itu bukan hal Anda mencuri dan yang lain. Halnya orang tidak beriman dan tidak percaya pada Tuhan, itulah dosa. Itulah yang tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga. Sehingga mereka tidak punya iman. Tuhan bilang kalau dia datang, yang terangkat ya orang beriman, yang percaya. Iya, dia cuma beriman, cuma kalau dia senang, itu kebutuhan keluarga, apa. Tapi untuk Tuhan, dia nggak punya iman. Sedangkan Tuhan bilang, iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Dan ini ya yang ada orang yang dia bilang, saya dibawa Tuhan tuh ke neraka, dan ternyata di neraka banyak sekali orang Kristen dan banyak juga pendeta. Ya, orang Kristen karena mereka tahu Tuhan tapi nggak punya iman. Mereka cuma beriman untuk kepentingan diri mereka, keegoisan. Nah, saya hanya akan menerangkan ini bahwa ingat masih ada kasih karunia. Amin. Tidak pernah Tuhan biarkan. Nah, kita lihat ayat 14 ya. Jadi waktu Anda tidak mengerti, ini Anda melakukannya di luar iman. Ya, jadi tanpa pengetahuan, tanpa akal budi. Sebab itu Tuhan harus cari. Iya, kita harus akal dorongan roh Allah. Nah, ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita tadi baca Roma 7 tadi adalah kasih karunia Yesus, dan itulah iman, ya kan? Yesus berikan supaya kita percaya banget bahwa nggak usah takut, karena kalau kita tuh harus hidup dengan COVID ini, maka Anda sudah tahu bagaimana cara. Tapi bukan berarti ini membuat Anda tidak mau lagi untuk datang berkumpul menyembah Tuhan, karena Tuhan suka ngumpulin orang. Anda baca di Alkitab, waktu Roh Kudus turun, Tuhan bilang kumpul di kamar loteng Yerusalem. Kalau memang Tuhan bilang Tuhan suka ini COVID supaya tidak ada orang berkumpul, maka Tuhan bilang ya udah, iya, tidak ada, ayat itu dihapus semua. Iya, bahkan waktu Tuhan mau naik ke surga suruh berkumpul orang, ya kan? Dan waktu Tuhan mau datang juga Tuhan kumpulkan orang. Nah, sebab itu, tapi kalau kita harus hidup dengan ini, kita tahu, lihat Poni duduk enggak dekat-dekat, ya. Jadi tapi Poni nggak takut kalau hari Selasa, tapi hari lainnya takut. Nah, kita lihat ya, perkataan ini benar ya. Saudara Poni tersinggungnya ketawa, saudara. Karena roh ganasnya sudah nggak ada. Coba kalau roh ganas masih ada, langsung dia bilang, parek lah dengan lo, gua keluar di saat ini.
Ada seorang pengerja yang roh ganas, saya nggak tahu, tiba-tiba dia marah di saat saya sedang khotbah. Roh ganasnya keluar, padahal dia pendeta, padahal dia sekolah Alkitab. Roh ganas bisa keluar. Roh yang tidak tahu aturan, dan itu sangat menjijikan. Tapi saudara, Tuhan pasti menolong orang itu. Nah, Anda lihat ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang Nah, Anda ingat, ada kasih karunia menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah kehebatan Paulus. Dia tidak malu mengakui bahwa dia berdosa. Dia tulis, aku manusia celaka. Nah, kita harus rendah hati seperti ini, karena ada kasih karunia. Dan Anda jangan ganas lagi. Dan kalau saya ngomong ini, jangan marah. Tuh, gue sebel tuh sama dia tuh. Ya, kan terakhir kan khotbahnya ada kasih karunia. Anda senang juga ada kasih karunia, saudara ya. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Jadi karena aku sudah tahu kelemahanku, maka aku datang pada Tuhan. Aku tahu ternyata ada aku dosa loh. Jadi bikin gua selalu pertimbangan. Kalau mau cari Tuhan pertimbangan, tapi kalau cari uang nggak pertimbangan. Kalau ajak jalan-jalan dengan keluarga dan makan nggak ada pertimbangan, ya kan? Ini senyum-senyum kita. Roh ganas sudah nggak ada, saudara. Sudah bertobat, jadi udah kasih karunia. Nah, di sini ya, Yesus Kristus. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Jadi justru karena Tuhan mengungkapkan masa-masa ini tentang kelemahan dan ini, dan akhirnya dia terima, dan akhirnya dia punya kebanggaan itu, bahwa aku bangga, aku suka dan rela di dalam, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya aku mengakui kelemahanku dan aku minta Roh Kudus mengangkat kelemahan ini. Dan itulah menjadi kesaksian dia selalu, bahwa dulu aku orang ganas, dulu aku orang yang selalu mau membunuh orang, selalu nggak boleh tersinggung dikit, nggak boleh orang senggol dikit, nggak boleh orang ungkit masa lalu. Nah, saudara, inilah yang harus Anda lihat. Kemudian dia katakan, tapi justru karena itu aku dikasihani, karena aku mau sadar dan aku sadar siapakah engkau Tuhan. Dan sejak itu dia bilang, ini aku Tuhan, pakai aku kemanapun engkau suruh aku akan lakukan. Dan dia tidak lagi ganas, tidak lagi seperti yang dikatakan tadi, penganiaya, penghujat. Tidak lagi menghujat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak dihujat lagi. Nah, Anda lihat di sini, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Coba dia dengan rendah hati mengakui bahwa aku memang orang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Tujuan perubahan kita, tujuan hidup kita, iya, batin kita harus membawa firman yang lebih banyak dan menguasai, dan Roh Kudus menguasai tubuh kita untuk kita beribadah. Karena itu Roma 12 itu katakan kan, iya, persembahkan tubuhmu, ya, bukan berarti persembahkan HP-mu untuk online, ya kan? Nah, saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah. Jadi bangkit, dan orang yang beribadah langsung pakai baju rapi. Saya ini karena WBI langsung pakai baju rapi. Nah, mudah-mudahan Anda di rumah juga suka pakai baju rapi ya, nggak daster. Ya, daster bagus, saudara, enak, nyaman, ya, apa-apa, jangan takut, itu bukan dosa, ya. Nah, Anda lihat ya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Jadi hidupmu jangan hanya numpang lewat dan dikubur dan masuk neraka, tapi hidupmu adalah sejarah yang akan menjadi contoh bagi keluargamu dan anak-anak. Kalau mereka mengalami susah, mereka ingat bahwa mamanya pernah melakukan ini, dan mamanya pernah menolong dan pernah membuat kita lewat dari masalah. Karena berakar budi
ini Anda harus sadar bahwa kesabaran tidak lagi ganas, tidak lagi penghujat, tidak lagi pemarah, tidak lagi penganiaya, tetapi kita berubah dan kita bisa menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi hidup kita, contoh hidup kita, perilaku kita, di rumah maupun di mana saja kita berada, kita ini menjadi contoh. Sehingga tampak berkhotbah, orang-orang bertobat. Orang-orang yang ganas pemarah berubah menjadi baik. Dan itulah yang dikatakan di dalam kitab Timotius ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ingat, Tuhan tidak nampak oleh mata kita, tapi Dia nampak kita. Dan itulah kita harus jaga hidup kita di dalam kamar, di kamar mandi, manapun kita menjadi contoh, ataupun di luar, di mana kita pergi, kita menjadi contoh teladan. Dan dari cakap kita, bicara kita, cara pertimbangan hidup kita, maka orang-orang akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia, pengharapanku hanya di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang dari-Mu, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat tanganmu, terimalah kemenangan dari Tuhan. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun kami tidak melihat Engkau yang tidak nampak itu, tapi karya-Mu nampak melalui hidup kami, dan mata-Mu melihat kami. Dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Turunkan berkat, rahmat, anugerah-Mu, kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami mau hidup karena percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena Engkau melihat kami, sekalipun kami tidak melihat Engkau. Karena firman-Mu berkata, biar apa semua yang kami lakukan ini, kami bisa menjadi contoh teladan. Dan kami akan berikan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Bapa segala zaman, yaitu Engkau Tuhan, yang tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Semua anak-anak-Mu yang ada di online dan ada di Facebook, ini semua menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan. Maka Tuhan, perlindungan darah Yesus, perlindungan malaikat Tuhan ada atas mereka, tiba di rumah mereka dengan selamat, dan bisa berkumpul dengan keluarga yang bahagia. Dan Tuhan memberkati mereka Tuhan, apa yang ada di hati mereka Tuhan, yang baik, yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak rencana-Mu, maka Tuhan akan buat pada mereka dan menjadi suatu yang indah, sehingga mereka lihat Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Engkau membuat kami melepaskan ikatan roh maut ini, roh dosa ini, dan kami mengambil Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau terus mengikut Engkau Tuhan, dan berikan iman, karena kalau Engkau datang,
Engkau akan temukan iman pada kami Tuhan. Kami yang terus mengandalkan Engkau, kami yang tidak menipu diri kami, yang tidak berusaha menipu Tuhan. Dan Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak bisa ditipu, karena Engkau Allah yang bisa melihat sampai kedalaman, sampai Tuhan apa yang kami mau dan kami takutkan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kau akan memberikan kami iman Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Engkau berkata Engkau mencari orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kami terima berkat anugerah-Mu Tuhan. Dan apa yang dikerjakan anak-anakku dan keluarga besar mereka dalam menghidupi masa pandemi ini, biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan. Buat berhasil, sukses, dan pekerjaan mereka diberkati, dan iman mereka bertambah besar. Dan perlindungan Tuhan nyata pada anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkat pemulihan keluarga terjadi, berkat pemulihan apa yang hilang Tuhan pulihkan semua dan kembalikan. Berkat itu berlimpah Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat, mujizat, kasih, kuasa Allah itu turun ke atas kami berlimpah-limpah, karena Engkau Allah yang adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat dan janji Allah terus mengikuti kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, kita akan berjumpa lagi jam 8. Teruslah setia bagi mereka yang masih, maksudnya jam 8 yang belum bobo, ya. Karena kalau Anda mau bobo juga terserah Anda. Karena Tuhan gak pernah maksa, saudara ya. Dan terserah Anda. Anda mau bobo boleh, ya. Anda mau pakai daster boleh, ya kan. Terserah Anda. Tadi kita hanya bercanda bagi Anda. Tuhan memberkati. Shalom. Ini dari mana caranya? Panggil kartu.